Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucian Fatmaji Diningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk mewujudkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, karena setiap murid itu unik. Karena murid itu unik, mereka masing-masing memiliki nilai positif dan negatifnya. Begitu pula minat, gaya belajar, pola pikir, cara berliterasi, dan lain-lain. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Karena murid itu unik, mereka masing-masing memiliki nilai positif dan negatifnya. Begitu pula minat, gaya belajar, pola pikir, cara berliterasi, dan lain-lain. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, hal yang dilakukan oleh guru yaitu: yang pertama, menelaah tujuan pembelajaran, yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek yang harus dipahami guru berkaitan dengan kebutuhan belajar murid yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil pelajar murid. Kesiapan belajar murid adalah guru mengetahui kemampuan awal murid melalui tes diagnosa awal. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui kemampuan murid sampai di tahap apa dan di tingkatan mana pemahaman murid berada. Minat murid. Minat murid merupakan salah satu motivasi untuk terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran atau kegiatan. Biasanya, minat setiap anak itu berbeda-beda, sehingga motivasi mereka untuk belajar pun juga berbeda. Untuk profil belajar murid, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan murid, budaya murid, bagaimana gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid tersebut. Setelah guru memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengamati perilaku para murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal murid melalui tes diagnosa awal, kemudian mereview dan merefleksi praktik pengajaran. Setelah itu, guru bisa melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya yang mengajar murid tersebut, dan yang selanjutnya dengan membaca rapor murid sebelumnya, dan yang terakhir bisa dilakukan dengan melakukan penilaian. Dengan teridentifikasinya kebutuhan belajar murid, maka strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk.
Yang pertama, dilakukan dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi, konsep, sesuai kurikulum yang kita ajarkan. Yang kedua, mendiferensiasikan prosesnya. Caranya yaitu dengan menuntun siswa memahami konten yang diberikan dengan strategi dan cara yang berbeda. Seperti untuk anak gaya belajar visual, maka kita akan menyajikan proses yang menuntun mereka memahami visual yang kita sajikan. Begitu juga untuk audio dan kinestetik. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu dengan cara membedakan produk hasil memahami konten sesuai proses yang diinginkan oleh siswa. Di sini yang dilihat adalah siswa belajar sesuai dengan minat yang mereka inginkan sehingga akan menghasilkan produk yang berbeda. Adakah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Nah, seperti pada modul 1.1 kaitannya dengan modul 2.1, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menuntun kepemimpinan murid dan merdeka belajarnya. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif adalah penerapan budaya positif sangat membantu proses pembelajaran agar efektif sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Murid pun merasa aman, nyaman, dan bahagia. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul lainnya. Semoga bisa menjadi referensi. Sekian, terima kasih. Salam bahagia, guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.